Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hakikotul Fikriyah, atau teman-teman bisa memanggil saya Haki, atau boleh juga pakai panggilan Kiko, QI, QO gitu ya. Saya adalah alumni karir kelas dari angkatan 2022 dan mengikuti program alumni di tahun ini, di tahun 2023. Saat ini saya sedang berusaha untuk mengembangkan diri saya. Saya akan menceritakan beberapa hal terkait diri saya di sesi ini. Oke. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, ya. Dari kecil saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Saya termasuk, menurut saya adalah berkecukupan ya, kalau anak yang berkecukupan dari kedua orang tua saya juga. Kecil SD saya anak yang pemalu, kemudian juga penurut gitu. SD saya sekolah di dekat rumah saya. Seperti biasa ya, saya pagi sekolah, kemudian sorenya TPA, seperti itu selama 6 tahun. Kemudian pindah ke SMP, melanjutkan ke SMP di kota gitu, karena kebetulan dulu rumah saya berada di desa. Kemudian ayah saya dan ibu saya menyekolahkan saya di SMP di kota tempat saya tinggal gitu. Kebetulan alhamdulillahnya dulu waktu SMP saya tergabung di program percepatan atau akselerasi, sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP saya selama 2 tahun. Selanjutnya di SMA saya juga masih sekolah di kota yang sama selama 3 tahun. 3 tahun itu saya sibukkan dengan, selain sekolah dari pagi hingga siang, saya ikut ekstrakurikuler di bidang olahraga. Oke, saya cukup aktif menurut saya ya waktu SMA, dan saya juga mempunyai banyak teman waktu itu, dan saya merasa secure dengan pertemanan itu. Tidak ada permasalahan dalam pertemanan atau apapun. Dalam keluarga juga hubungan saya dengan orang tua saya baik, dengan kakak-kakak saya juga baik. Tidak pernah ada masalah yang berat seperti itu. Selanjutnya kuliah. Kuliah ini saya memang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter, sehingga di tahun pertama saya bersikeras untuk mencoba masuk di fakultas kedokteran, jurusan pendidikan dokter ya. Tapi sayangnya setelah mencoba kesana kemari, saya gagal di tahun pertama. Hanya saya masuk di jurusan kesehatan yang lain, dan saya jalani selama 1 semester. Di semester selanjutnya saya coba untuk masuk lagi, ujian tes lagi di pendidikan kedokteran, dan alhamdulillahnya saya diterima. Sehingga saya pindah jurusan, pindah universitas dari universitas saya yang pertama. Oke, alhamdulillah sekali, dan orang tua saya cukup senang gitu ya. Akhirnya anaknya ada yang sekolah di kedokteran gitu. Saya menjalani kehidupan mahasiswa baru. Nah, ada hal tidak terduga kemudian terjadi. Ibu saya meninggal dunia di semester pertama saya kuliah gitu. Cukup berat ya,
cukup berat pukulannya, karena selama saya hidup saya tuh tidak pernah melihat orang tua, maksud saya ibu saya sakit tuh saya tidak pernah melihat, yang sampai opnam. Dan pada saat itu ibu saya opnam di rumah sakit dan kemudian meninggalkan saya, meninggal dunia, meninggalkan kami semua. Itu cukup berat pukulannya, tapi life must go on ya. Saya menjalani perkuliahan dengan ya gimana, mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan apa yang saya rasakan, rasanya tuh seperti ada bagian diri saya yang hilang pada saat itu, tapi saya harus tetap berjalan gitu ya. Ya, saya menjalani perkuliahan. Jujur, ketika kuliah itu saya merasa saya tidak cukup untuk bisa bertahan gitu ya, karena banyak remedial segala macam, sehingga saya tuh tidak ada kepercayaan diri saya tuh bisa gitu menjalani ini semua. Tapi ya mau nggak mau ya istilahnya, saya akhirnya tetap menjalaninya sampai semester 2, 3, 4. Selain kuliah, saya juga berusaha aktif di organisasi. Saya mengikuti 3 organisasi di fakultas saya. Saya berusaha untuk selain di akademik, saya berusaha untuk mencoba kompetisi-kompetisi di luar, mencoba untuk membuat karya ilmiah segala macam, sampai pada akhirnya di semester 7 adalah waktu skripsi, dan hal yang sangat tidak terduga kedua kali terjadi. Ayah saya meninggal di saat saya masih skripsi. Oke. Itu ya benar-benar suatu hal yang memukul sekali ya. Di saat saya baru mau selesai di saat saya mau selesai gitu pendidikan S1 saya. Jujur sakit ya, maksudnya di saat itu rasanya saya tuh hidup mau ngapain gitu, kayak benar-benar gak terduga, terpukul, dan benar-benar saya rasanya pada waktu itu tidak ada mau ngapain lagi gitu. Rasanya gak punya tujuan hidup lagi. Tapi ya lagi-lagi mau gimana lagi, saya tetap menjalani skripsi, kemudian wisuda dan koas. Ada pernah di satu titik ketika koas itu saya merasa benar-benar tidak bisa nggak ya gitu. Setiap hari saya mikirkan, saya tuh mau ngapain sih saya ngelakuin ini semua gitu, apa sih yang mau saya kejar gitu. Tapi ya lagi-lagi karena dulu waktu koas ya tujuan terdekatnya adalah lulus, maka itu yang saya lakukan. Saya belajar, kemudian melewati ujian kompetensi atau UKM BPD, dan alhamdulillah saya lulus, melanjutkan internship 1 tahun, dan sekarang saya bekerja di sebuah rumah sakit. Ada satu hal yang saya pegang dari dulu hingga sekarang adalah bahwa saya mempunyai cita-cita bersama dengan ibu saya waktu itu, bahwa beliau ingin memiliki seorang anak dokter, dan
dokter anak khususnya, karena dulu ada cerita saya punya kakak tapi meninggal di awal tahun hidupnya, hanya bertahan beberapa hari saja gitu. Dan saat itulah ibu saya mempunyai cita-cita untuk mempunyai seorang dokter anak gitu sebagai anaknya gitu ya. Dan jadi karena apa ya, kalau saya tidak bisa melihat orang tua saya secara fisik, paling tidak saya memegang cita-cita ini gitu. Jadi saya gak hilang arah lagi gitu. Di satu sisi saya juga coba mengembangkan diri saya. Saya merasa ya, saya tidak boleh terbenam dari semua hal di pikiran saya. Saya harus mencari jalan keluar. Akhirnya diperkenalkanlah saya dengan karir kelas di tahun 2022. Itu di akhir tahun 2021 ada teman saya memberitahu saya, yuk ikut karir kelas gitu. Kamu pasti akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan di kepalamu lewat karir kelas. Akhirnya saya daftar di hari terakhir pendaftaran karir kelas. Waktu itu saya inget banget, udah deh coba dulu. Akhirnya saya coba, dan thanks to her dan karir kelas, karena jujur memang karir kelas membuka banyak perspektif di diri saya. Saya mendapatkan lingkungannya suportif, teman-teman yang baik gitu. Dan hingga sekarang saya masih mengikuti program karir kelas dan mencoba untuk melihat sisi apa lagi yang bisa saya gali dari diri saya. Ketika dulu saya cuman punya pemikiran black and white, artinya ketika saya mencoba dan saya gagal tuh artinya saya gagal. Tapi sekarang ketika saya gagal dalam sesuatu, pasti ada sesuatu yang bisa saya ambil dari sana, dan itu yang sampai sekarang saya pegang untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari ya. Seperti itu. Dan saya pun sampai sekarang masih berusaha untuk memperbaiki emosi saya, memperbaiki apa-apa yang saya bisa kembangkan dari diri saya. Misalkan dari dulu memang saya suka menulis, sehingga akhir-akhir ini saya juga lebih sering untuk journaling, mengeluarkan emosi, apa yang saya rasakan hari ini, apa yang saya lakukan hari ini, saya bertemu dengan siapa, saya mensyukuri apa saja yang terjadi hari ini. Kemudian saya juga alhamdulillah bertemu teman-teman yang suka berolahraga, khususnya lari ya. Akhir-akhir ini saya juga belajar untuk aktif lagi bergerak dengan berlari. Saya punya teman-teman yang juga mengingatkan saya, ayo lari, kapan lari gitu. Kemudian dalam bidang pekerjaan, ini perjalanan panjang karena sedikit demi sedikit saya membangun kepercayaan diri saya, dari apply pekerjaan kesana kemari, kemudian menunggu panggilan, interview, tertolak, kemudian interview lagi. Barulah saya di titik ini, dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa bekerja di sebuah rumah sakit. Dan di sisi yang lain saya juga bekerja sebagai asisten peneliti, sehingga oh iya, gak semua orang bisa atau mau mengambil apa yang saya ambil sekarang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang hanya memilih satu pekerjaan dan itu cukup. Tapi karena saya ingin sekali membuktikan bahwa ayo Akiko, kamu tuh bisa, kamu
tidak harus hanya memiliki satu pekerjaan. Ketika kamu bisa mengambil yang lain dan bisa memanfaatkan itu, kamu tahu tujuannya, ambillah gitu. Dan di sini pun saya merantau, tidak tinggal bersama kakak saya. Saya berusaha hidup mandiri di kota orang dan berusaha untuk mencukupkan diri. Dan ya, here I am gitu ya. Mungkin cerita saya bisa terdengar biasa saja untuk sebagian orang, tapi bisa mungkin diambil sedikit hikmahnya gitu ya, bahwa perjalanan itu nggak selalu harus cepat. Saya selalu melihat diri saya itu nggak apa-apa, pelan-pelan, asal kita tuh bergerak, asal kamu tuh bergerak kok. Saya selalu mengingatkan diri saya seperti itu. Kalaupun ada waktu-waktu ketika emosi saya negatif, pikiran saya negatif, saya selalu bilang bahwa ini semua juga akan berlalu. Yang penting kamu bisa selamat hari ini, bisa survive hari ini, melakukan pekerjaan apa yang seharusnya kamu lakukan itu sudah cukup. Jadi ya, semoga teman-teman bisa mengambil sedikit yang saya share hari ini. Cukup itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan atau melihat video kali ini. Dadah, sampai bertemu di sesi berikutnya dengan Hakiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.